Baik. Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam Bu Laila. Apa kabar nih Bu Dina? Alhamdulillah Bu, sehat. Bu Laila sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga Bu. Oh iya Bu Dina, katanya ada yang ingin diceritakan. Coba sekarang saya ingin sekali mendengar cerita tentang Bu Dina. Mau nggak Bu Dina? Eh, baik Bu Laila, sebelumnya terima kasih banyak nih atas waktunya. Sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya. Ya. Begini Bu, saya itu di kelas ini Bu, sedikit ada masalah dengan murid-murid saya. Bukan masalah masalah apa sih ya Bu, ketika pembelajaran yang saya lakukan secara berkelompok ini Bu. Iya. Anak-anak itu eh, kurang aktif Bu dalam bekerja pada kelompok mereka. Kurang Jadi ada yang aktif, kemudian ada yang sibuk main sendiri seperti itu. Kemudian ada yang cuek dengan tugas kelompoknya seperti itu. Jadi mereka itu menyerahkan, kadang-kadang itu ya Bu, menyerahkan tugas-tugasnya hanya pada ketua kelompoknya saja. Jadi yang aktif. aktif itu ya hanya itu saja Bu, seperti itu. Ya. Saya ini jadi bingung Bu, saya ini harus bagaimana supaya mereka itu secara keseluruhan itu aktif dalam kelompok seperti itu Bu. Baik Bu Dina. Kalau dari cerita yang saya tangkap ya Bu Dina, sepertinya Bu Dina ini memang memiliki sebuah masalah di mana siswanya itu tidak aktif ketika berdiskusi. Tidak aktifnya itu bukan semua yang tidak aktif, namun ada beberapa siswa yang kurang aktif di dalam kegiatan berdiskusi. Oke, kemudian Bu Dina ini memiliki harapan tidak kepada murid-murid Bu Dina ketika sedang melaksanakan diskusi kelompok? Jadi Bu Dina tuh berharapnya bagaimana untuk murid-murid Bu Dina ini? Baik Bu, saya itu pengennya murid saya itu aktif lah Bu di dalam kelompoknya. Jadi mereka itu ikut berpartisipasi ketika mereka itu mendapatkan tugas yang harus dipecahkan secara berkelompok. Nah, jadi Gitu. yang lain aktif, yang lain pasif seperti itu. Jadi kan yang saya pikir yang mendapatkan eh, pengetahuan ya Bu, mungkin yang aktif-aktif saja, yang lain hanya main-main, jadi tidak fokus di materi seperti itu Bu. Jadi saya itu pengennya semua siswa itu aktif di kelompok mereka seperti itu Bu. Ya. Berarti bisa dibilang tidak sama rata ya Bu tugas-tugasnya ya, karena biasanya yang itu-itu saja yang mengerjakan tugas, sedangkan yang lain tidak. Begitu ya Bu Iya Dina betul ya? sekali Bu ya. Jadi yang mengerjakan ya satu dua orang, yang lain nunggu gitu itu hanya nanti mereka itu menyalin jawaban dari temannya. Keseringan tuh Gitu. seperti itu Bu. Iya, 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 iya. Kan Baik. dengan Iya. Monggo Bu dilanjut aja. ya kan dengan seperti itu yang mendapatkan misal pengetahuan lebih mendalam itu kan hanya yang membaca saja, sedangkan yang main-main Ah, itu hanya nyuntuh kan seperti itu Bu, hanya nyuntuh saja. iya, Jadi iya. saya itu prihatin sih Bu sama mereka yang kurang aktif seperti itu. Bagaimana sih caranya supaya mereka itu juga ikut aktif dalam kelompok mereka seperti itu Bu. Iya, iya, iya. Baik, begini Bu Dina, kalau boleh saya bertanya ya, eee, kira-kira sejauh mana sih pendekatan yang dilakukan oleh Bu Dina untuk mendorong keaktifan siswa tersebut ketika sedang melaksanakan diskusi kelompok? Saya itu sebenarnya setiap kali ada tugas kelompok Bu, saya itu sudah memberikan tugas yang terstruktur pada murid-murid saya. Ya, Namun hal itu masih belum berhasil Bu pada murid-murid saya untuk mengaktifkan murid-murid saya dalam kerja kelompok itu. Seperti itu. iya, iya, iya. Baik, berarti Bu Dina sudah memberikan diskusi terstruktur ya. Ya, Kemudian, yang dimaksud dengan diskusi terstruktur itu seperti apa sih, Bu? Tolong dijelaskan. menurut saya ini ya Bu ya, saya itu sudah memberikan LKPD. LKPD itu kan di Begitu. situ ada langkah-langkah secara runtut. Nah, menurut saya itu akan memancing
murid-murid saya untuk bekerja secara berkelompok. Jadi saya pikir itu mereka itu bisa berbagi tugas dengan kelompoknya. Ternyata dengan tugas yang seperti itu, Bu. Nah, kembali seperti tadi, Bu, yang mengerjakan itu hanya ketua atau wakil kelompoknya saja, sedangkan yang lain itu cuek dengan tugas yang mereka terima, seperti itu, Bu. Jadinya kan yang bekerja hanya orang itu saja, sedangkan yang lain kan enggak mau tahu kan seperti itu, Bu. Iya iya iya, benar. Kemudian kan Bu Dina sudah melaksanakan diskusi terstruktur. Kira-kira tingkat keberhasilannya itu signifikan atau tidak? Belum sih, Bu. Makanya ini saya juga bingung, Bu. Gimana caranya supaya mereka itu lebih aktif lagi seperti itu, Bu. Kalau saya pikir dengan tugas itu belum ada hasil yang signifikan sih, Bu. Baik baik. Kemudian kira-kira ya Bu, kira-kira kalau dinilai dari skala penilaian 1 sampai 10, kira-kira tingkat keberhasilan siswa Ibu itu berada di posisi keberapa sih? 6 kali ya, Bu. Karena 6. lebih banyak yang tidak aktif. Daripada yang aktif sih. Dari Begitu. siswa 20 itu paling yang aktif di kelompoknya itu, tiap kelompok itu kan ada 5 ya, Bu, biasanya. Itu yang aktif ya 1, 2 orang itu saja, sedangkan yang lain cuek, Bu. Jadi menurut saya itu skala penilaiannya itu masih ada di angka 6 sih, Bu. Masih di angka 6 ya, Bu. Itu benar-benar masih belum maksimal sepertinya memang ya, Bu. Iya. Baik, berarti ini adalah masalah yang benar-benar harus segera diselesaikan oleh Bu Dina. Iya. Kemudian ya Bu, kira-kira mungkin Bu Dina memiliki ide lain atau pendekatan yang lain yang akan Ibu Dina lakukan untuk mencapai diskusi kelompok selain diskusi terstruktur tadi itu? Apa ya, Bu, selain itu ya? Mungkin pembelajaran berdiferensiasi mungkin ya, Bu? Pembelajaran berdiferensiasi? Ide yang bagus itu, Bu. Misalkan saya akan melaksanakan diferensiasi konten juga di proses pembelajarannya, Bu. Tapi pembelajarannya berdiferensiasi bagaimana menurut Bu? Boleh. Boleh. Dengan mendiferensiasikan konten dulu mungkin ya, Bu, dengan menyediakan beberapa media pembelajaran, mungkin seperti itu. Kemudian di prosesnya juga mungkin saya buat bervariasi ya, Bu, supaya anak-anak itu enggak bosan. Jadinya kalau prosesnya hanya misalkan anak-anak itu hanya menyelesaikan tugas seperti itu ya, Bu. Kemudian yang mengerjakan hanya 1, 2, sedangkan yang lainnya cuek, lebih-lebih mereka mengganggu kelompok lain, juga mengganggu kelompoknya sendiri seperti itu. Jadi saya pikir saya akan membuat media pembelajaran atau media pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan belajar mereka, juga sesuai dengan minat belajar mereka, mungkin seperti itu, Bu. Jadi dengan adanya variasi konten, Bu, mungkin ya, mereka akan lebih tertarik. Jadi anak-anak itu yang sukanya nonton video, mungkin saya akan berikan tugas berupa video seperti itu, Bu. Bagaimana? Setuju. Saya sangat setuju dengan ide tersebut. Menurut saya ide yang diinginkan atau yang ingin dicapai oleh Bu Dina itu adalah ide yang sangat bagus, sangat brilian. Kira-kira ya Bu, tadi kan Bu Dina itu ingin menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, fokusnya itu kepada diferensiasi konten dan juga diferensiasi proses. Kira-kira kalau saya boleh bertanya, kira-kira kontennya itu konten yang bagaimana, Bu, untuk anak-anak? Kontennya itu misalkan menggunakan media pembelajaran berupa video mungkin, Bu, bagi anak-anak yang visual ya, Bu, ya? Iya. Kayak video. Kemudian yang auditori mungkin kalau auditori itu pakai video ya, Bu, ya? Kalau auditori itu kan lebih fokus kepada mendengar, Bu. Kalau visual Mendengar itu ya? lebih melihat, seperti itu, Bu. Mungkin juga menyediakan poster ya, Bu? Poster atau materi pembelajaran Untuk ya, yang berupa siswa? Untuk yang visual, Bu, yang visual aja? Visual. Boleh, visual karena dengan melihat ya, Bu, dengan menyediakan poster. Kemudian?
Kemudian untuk yang kinestetik mungkin bisa praktek langsung ya Bu ya, supaya Boleh. mereka tertarik. Mereka kan biasanya kalau Iya, kinestetik kan lebih aktif bergerak ya Bu. Jadi kalau iya. mereka tidak ada tugas yang mereka sukai mungkin akan mengganggu temannya seperti jadinya Ya, rame. biasanya anak kinestetik seperti itu, Bu, tidak bisa diam. Iya. Ide yang bagus, Bu. Jadi apa ya, konten yang disediakan oleh Bu Dina itu bukan hanya satu, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa dan juga Iya. gaya belajar siswa itu sendiri. Kemudian, sebelum Ibu Dina melaksanakan diferensiasi konten nih, kira-kira ada tidak hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk melakukan diferensiasi konten ini dulu? Ada tidak? Media mungkin ya Bu, seperti yang saya bilang Media. tadi medianya berupa video mungkin ya. Saya membuat video pembelajaran, kemudian poster-poster, juga menyiapkan materi, kemudian mau juga menyiapkan langkah-langkah untuk praktek, mungkin itu Bu. Boleh. Kemudian, kira-kira ini akan dilaksanakan kapan ya, Bu? Eh, Mungkin mulai sekarang hari Senin, hari Kamis ini ada pelajaran IPAS Bu. Jadi saya IPAS. sudah berencana untuk diskusi kelompok. Mungkin hari Kamis ya Bu ya. Berarti Saya hari mulai, Kamis depan ini ya, Bu, sudah akan iya, dilaksanakan diferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi itu. iya. Saya rasa sudah Kemudian ada cukup waktu. ya, ya karena memang sepertinya untuk melaksanakan diferensiasi ini kan membutuhkan waktu yang lebih ya, Bu. Iya, betul sekali Bu. Ya. Lalu adakah bantuan atau Bu Dina membutuhkan bantuan orang lain untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini? Iya Bu. Di sekolah saya itu kan 3 rombel. Mungkin saya akan mengajak rekan saya ya Bu, sama-sama guru kelas 5 untuk berkolaborasi memikirkan hal ini. Karena sepertinya di kelas lain juga seperti itu Bu. Jadi saya akan mengajak guru kelas 5, rekan saya juga 2 orang untuk memikirkan hal ini juga untuk menyiapkan media-medianya mungkin seperti itu Bu. Jadi Oh begitu. berkolaborasi. Berarti di sekolahnya Bu Dina ini kelasnya paralel ya, Bu? Untuk tiap Iya kelasnya betul. itu ada 2 rombel? 3 Bu, ada 3 rombel. Oh 3 rombel. Baik, 3 berarti rombel. itu adalah ide yang bagus, jadi Bu Dina bukan hanya sekedar melakukan pembelajaran berdiferensiasi sendiri, tetapi Bu Dina juga berkolaborasi dengan guru lain, namun untuk kelasnya tetap kelas yang sama ya, Bu? Iya betul sekali Bu. Baik, menurut saya itu ide yang bagus, Bu. Kemudian, kira-kira Bu, kok kira-kira terus ya mulai tadi, menurut Bu Dina, apa sih yang sudah Bu Dina dapatkan dari diskusi kita ini? Iya Bu, alhamdulillah setelah berdiskusi dengan Bu Laila nih ya, saya itu yang pertama mendapatkan solusi untuk masalah saya, yaitu Alhamdulillah, dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu ya. diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Juga saya juga akan mengajak teman saya, rekan saya untuk berkolaborasi dalam merencanakan rencana-rencana saya ini. Seperti itu. Baik, berarti Bu Dina sudah mendapatkan solusi ya, Bu, di Ya mana Bu betul. Dina akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan menyiapkan apa tadi, Bu? Diferensiasi kontennya, diferensiasi prosesnya. Kemudian selain dengan teman yang tadi Bu Dina ingin ajak untuk berkolaborasi, kira-kira ada tidak orang lain yang Bu Dina butuhkan untuk membantu Bu Dina? Eh, ada Bu, eh, operator saya Bu, dia bisa membantu saya untuk menyiapkan media pembelajaran Begitu? seperti menyediakan proyektor seperti itu Bu. Jadi dia juga Begitu. bisa membantu saya untuk membuat video pembelajaran seperti itu. Karena di sini saya juga belum mahir di IT ya Bu, jadi saya juga Iya, akan minta bantuan rekan saya itu untuk membantu saya. Seperti itu. baik. Lalu kira-kira komitmen apa yang akan Ibu Dina jalankan untuk rencana pembelajaran berdiferensiasi ini? Mungkin saya akan lebih rajin lagi dalam membuat media pembelajaran ya Bu, yang Ya, sebelumnya hanya membuat media yang itu-itu saja, jadi sehingga anak-anak mungkin bosan ya Bu ya.
Jadi Iya, saya itu akan berkomitmen untuk lebih kreatif lagi dalam mendiferensiasikan pembelajaran, juga diferensiasi konten, proses juga kalau bisa nih Bu ya, produknya juga Bu. iya, sangat bagus sekali itu idenya, Bu. Baik, untuk berikutnya ya Bu, kita akan mengadakan diskusi kembali karena menurut saya kita tetap harus merefleksi apakah kegiatan Bu Dina ini sudah berjalan dengan lancar atau tidak. Dan saya siap untuk membantu Bu Dina ketika Bu Dina itu mengalami kesulitan atau apapun. Jadi secara tidak langsung sudah disimpulkan ya Bu bahwa Bu Dina sudah mendapatkan solusi dari masalah yang sudah dialami oleh Bu Dina. Iya Mungkin Bu ada Laila. lagi yang ingin diceritakan kepada saya? Saya rasa cukup ya Bu ya. Iya, Bu. Terima kasih banyak Bu Laila sudah mau mendengarkan curhatan saya. Iya, sama-sama. Kita sesama guru harus saling berbagi lah, Bu. Baik, Bu Dina, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Laila.